Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama si Papaku Sirianto, NPM 2101010073. Langsung dari pembahasan tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran, manfaat mempelajari ulumul Quran, metode ulumul Quran, dan sejarah perkembangan ulumul Quran. Pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab dan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ulumul dan Quran. Kata-kata ulumul etimologis merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Dari kata alima ya lamu ilman. Ilmu adalah salah satu bentuk masdar, artinya pengetahuan dan pemahaman. Arti dari pengetahuan ini adalah tempat. Arti dasarnya adalah al-fahmu wa al-idrak, pengertian dan pengetahuan. B. Ruang lingkup dan pembahasan ulumul Quran. Pembahasan tentang ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, dan ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan Al-Quran. Arab adalah berbagai dari ulumul Quran. Di samping itu meringkas lebih banyak sains. As-Sukhti dan buku misalnya Al-Itaq menjelaskan sebanyak 80 cabang ulumul Quran. Setiap cabang memiliki beberapa cabang ilmu lainnya. Bahkan menurut Abu dikutip oleh Bakr Ibnu Al-Arabi As-Sukhti, ulumul Quran meliputi 77.450 cabang ilmu pengetahuan. Ini didasarkan pada jumlah kata yang terkandung Al-Quran. Kalikan setiap kata dengan 4. Karena setiap kata karena setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna zahir, batin, terbatas, dan tak terbatas. C. Manfaat mempelajari ulumul Quran. Manfaat mempelajari ulumul Quran yaitu antara lain: 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Karim. 2. Membantu umat Islam dan pemahaman Al-Quran dan menarik isbat, hukum dan adab dari Al-Quran, serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. 3. Mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul, turunnya, periode, dan tempat-tempat cara pewahyunya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. 4. Menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah dan hukum dari Al-Quran Al-Karim. 5. Sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan Al-Quran. D. Metode ulumul Quran. Metode tahlil atau analisis. Metode ini adalah metode yang tertua, paling umum digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, metode ini yang disebut metode tazi. Adalah metode ini di mana penafsiran mencoba menafsirkan isi ayat Al-Quran dari aspek-aspek dengan fokus pada urutan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sebagai dinyatakan dalam Al-Quran. Penafsiran ini dilakukan kalimat demi kalimat dari awal sampai akhir sesuai dengan susunan Al-Quran yang menjelaskan kosakata dan lafaz, menjelaskan makna yang maksud dan isi kitab suci, yaitu usur ijaz, balaghah, dan keindahan struktur kalimat, menjelaskan apa yang bisa diturunkan dari kitab suci, yaitu hukum fikih, dalil-dalil Islam, bahasa, makna, etika, dan sebagainya. 2. Metode ijmal. Metode ini adalah metode berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud setiap kata dengan bahasa yang ringkas, sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlil, namun memiliki perbedaan dalam hal menjelaskan yang singkat dan tidak panjang lebar. Keistimewaan tafsir ini ada pada kemudahan sehingga dapat dikonsumsi oleh berbagai tingkat kaum muslimin secara merata. Sedangkan kelemahan adalah pada menjelaskan yang terlalu ringkas secara tidak dapat menguak makna ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. 3. Metode muqarin. Tafsiran ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis,
atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan tersebut. 4. Metode Mauti atau Tamitik. Tafsiran berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dengan Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha menjawab Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menerbitkan sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lainnya, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Secara perkembangan ulumul Quran. Pada hakikatnya, Al-Quran menempati tempat sentral dan dalam Islam. Dan selain perannya sebagai pedoman, Al-Quran juga berperan antara kekuasaan dan keisi-isiannya. Itu menjadi standar dan perbedaan antara benar dan salah, termasuk menerima atau menolak berita apapun yang dijelaskan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran di kalangan umat Islam ditambah dengan keinginan mereka untuk mempelajari petunjuk dan keajaibannya, telah melahirkan banyak disiplin ilmu dan metode penelitian Islam lainnya. Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu Al-Quran, yakni dijadikan sebagai ilmu yang terdiri dari berbagai cabang dan macamnya, ulumul Quran menjelma menjadi suatu disiplin atau ilmu proses pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaannya dan segi pemahamannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.